Shalom semuanya, selamat Natal. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Ada berbagai macam bentuk dan cara. Ada yang merayakan Natal di tempat masing-masing. Ada yang pulang kampung bertemu dengan keluarga, sanak famili. Ada yang merayakan Natal di tempat-tempat rekreasi di luar kota, ada yang di dalam rumahnya, yang berkumpul di gereja. Segala bentuk ekspresi yang kita lakukan, dan itu wajar saja. Tapi yang sering memprihatinkan ialah kekristenan kita cenderung kekristenan Natalan. Kekristenan kita cenderung kekristenan 25 Desember. Padahal Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Besok pagi kita bangun pagi lagi, judulnya hari ini. Berarti Yesus Kristus Tuhan itu 365 hari. Dia tidak boleh dikungkung, tidak boleh dikunci dalam tanggal tertentu atau bulan tertentu. Ini penting buat orang percaya, supaya iman Kristen kita, supaya spiritual awareness kita, kesadaran spiritual kita tidak sifatnya kalender, tapi dia sifatnya harian. Dan saya juga percaya bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus. Karena ketidaksempurnaan itulah Yesus datang ke dunia. Karena ketidaksempurnaan itulah Yesus lahir di tempat yang hina. Karena ketidaksempurnaan itulah Yesus bersedia mengambil semua tanggung jawab yang mestinya kita pegang teguh. Saudara-saudara, dalam tahun ini saya banyak melayani di berbagai kota dan desa. Saya melayani di banyak gereja dan beberapa atau 1-2 negara. Dan saya mendapat sebuah kesimpulan sementara bahwa kita terancam. Gereja terancam karena semakin banyak gereja yang kosong. Bukan hanya karena hari-hari libur seperti ini, tapi hari Minggu biasa. Beberapa waktu yang lalu kami ke Korea Selatan. Dibandingkan dengan 10 tahun lalu kami ke Korea Selatan, sangat berbeda. 10 tahun lalu gereja penuh melimpah, sampai di luar-luar penuh.
Sekarang bahkan di Korea Selatan di beberapa gereja banyak kursi yang kosong. Bahkan yang duduk di gereja adalah orang-orang lanjut usia. Saya bersyukur kepada Tuhan karena GKO Sola Gracia didominasi oleh anak-anak muda kita. Dan ini sebuah kebanggaan yang patut disyukuri. Maka Natal tahun ini kita diingatkan tentang Maria, seorang gadis yang masih muda. Kita diingatkan seorang Yusuf yang juga masih muda. Tapi seluruh hidup mereka, bahkan ego mereka ditaklukkan kepada otoritas Tuhan. Kita bisa bayangkan seorang Maria, gadis yang merindukan sebuah pesta pernikahan yang begitu meriah. Apalagi dia tahu Yusuf itu calon suaminya dari keturunan Raja Daud. Betapa membanggakannya pesta pernikahan yang akan dilakukan. Ternyata Allah mengintervensi seluruh keinginan manusia. Seolah-olah Allah batalkan keinginan-keinginan itu. Dan Allah memberikan sesuatu yang baru. Apa yang baru? Dari kandunganmu dunia diselamatkan. Wow, itu berita yang sangat luar biasa. Dari dalam kandunganmu bangsa-bangsa diselamatkan. Dari kandunganmu dunia diselamatkan. Sehingga Maria berkata, terpujilah Allah yang memberikan segala sesuatu. Seorang Yusuf, anak muda yang merindukan pesta pernikahan, dia harus batalkan karena ada perintah surgawi. Pesan ini penting buat kita, tuh kita mau refleksikan begini. Seberapa hebatnya keinginan-keinginan kita? Seberapa hebatnya rancangan-rancangan kita? Seberapa hebatnya ekspektasi kita, pengharapan kita? Seringkali Tuhan mengintervensi seluruh ekspektasi kita. Tuhan mengintervensi keinginan daging kita. Tuhan mengintervensi agenda-agenda kita. Karena ada yang jauh lebih besar dari sekedar agenda-agenda pribadi kita. Karena Tuhan ingin selamatkan dunia. Saya juga percaya bahwa setiap kita di jemaat ini, setiap pribadi dan keluarga, apapun kebodohan kita, apapun kelemahan kita, apapun keterbatasan kita, ketika Anda bersedia untuk membiarkan hidupmu dan keluargamu diintervensi oleh Tuhan, maka intervensi Tuhan tidak pernah menghancurkan. Intervensi Tuhan selalu untuk penyelamatan. Karena itu di Natal hari ini saya menyerukan supaya kita mensinkronkan ekspektasi kita, mensinkronkan agenda kita dengan agendanya Tuhan. Apa agenda Tuhan? Tidak boleh ada seorang pun yang binasa. Dan itulah yang kemudian diucapkan oleh penulis Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang ajaib yang kita alami sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 25 Desember. Dan beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Perbuatan ajaib apa yang kita pernah alami? Mungkin saudara tidak biasa membuat catatan perbuatan ajaib.
Tapi satu perbuatan ajaib, hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita masih bernafas untuk memuliakan Allah. Maka Tuhan memberitakan kepada kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan ciptakan lagu baru, tapi nyanyian baru bagi Tuhan artinya semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita berhenti dalam nama Yesus. Semua problem-problem hidup kita untuk menyenangkan diri sendiri dan cenderung untuk menghakimi orang berhenti. Karena itu nyanyian lama. Nyanyian baru ialah bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Nyanyian baru ialah mengagungkan kemuliaan Tuhan. Nyanyian baru ialah memandang segala sesuatu tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Nyanyian baru artinya hanya Allah dari mulut kita, dari hati kita. Aku bersyukur kepada Allah. Sekalipun orang ini tidak mau salaman sama saya, tapi Tuhan tetap mengasihi saya dan dia. Sekalipun orang ini gosipin saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang penting saya tidak gosipin dia. Yang penting saya tidak menjauh dari dia. Nyanyian bukan soal bernyanyi, tapi sebuah penyembahan, sebuah puji-pujian. Bahkan kalau kita baca Mazmur 98 secara teliti, laut, gemuruh laut serta seluruh isinya memuliakan Allah. Dunia serta penghuninya, sungai-sungai bertepuk tangan. Mana ada sungai punya tangan? Gunung-gunung bersorak-sorai serempak seperti sebuah paduan suara yang dilatih berbulan-bulan. Tapi metafora-metafora yang dipakai pemazmur 98, simbol-simbol yang digunakan, alam raya ikut bersorak-sorai karena kebesaran Tuhan. Dan saya mau beritahu, Tuhan tidak tertarik dengan alam raya. Tuhan tidak tertarik dengan sungai-sungai dan gunung-gunung. Dia tertarik dengan orang-orang yang menyembah Dia. Dia tertarik dengan setiap pribadi yang mengakui siapa Dia dalam hidup sehari-hari. Keperayaan Natal tahun ini, saya mengencourage jemaat, pandanglah segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Tanggalkan semua kebodohan-kebodohan kita. Tanggalkan semua keinginan daging kita untuk menang sendiri. Tanggalkan semua kesombongan-kesombongan kita. Sebab malu dong sama gunung-gunung bertepuk tangan. Malu dong sama laut yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Natal 2023 menjadi momentum kebangkitan bagi setiap pribadi dan keluarga. Di penghujung akhir tahun ini kita melihat hiruk pikuk politik yang menyeret banyak pihak, yang menyeret para pembesar, yang menyeret bahkan warga masyarakat yang sederhana sekalipun. Tapi kita percaya dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Tuhan memberkati bangsa ini, Dia pakai gereja, Dia pakai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau dunia ini penuh dengan kebohongan, dunia ini penuh dengan manipulasi, dunia ini penuh dengan trik-trik kebohongan yang diciptakan di depan mata kita, maka gereja mesti tampil. Anak-anak Tuhan mesti tampil. Kristus hidup melalui gerejanya. Kristus hidup melalui orang-orang percayanya. Dan kita tampil untuk memberikan nyanyian baru bagi dunia ini. Ada nyanyian baru bagi Indonesia. Ada nyanyian baru bagi gereja. Dan nyanyian baru ialah bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Apapun
keadaan kita. Bagaimanapun situasinya. Meskipun banyak problematika yang kita hadapi. Karena semua problem yang kita hadapi tidak pernah menggeser kasih karunia Allah. Semua problem yang kita hadapi dalam rumah tangga, hubungan suami istri yang mungkin belum beres-beres, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mantu dengan mertua, hubungan majelis dengan jemaat, hubungan sesama pelayan, mungkin bisa terganggu. Tapi gangguan-gangguan macam itu tidak pernah mengurangi kualitas penyertaan Tuhan. Gangguan-gangguan yang kita ciptakan tidak pernah menggeser kemuliaan Tuhan. Karena itu kejarlah kemuliaan Allah, kejarlah kekudusan. Mari kita semua beramai-ramai, berbondong-bondong untuk masuk di hadirat Allah, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tahun ini mungkin ada banyak rencana yang kita ciptakan. Ada orang yang mungkin rencana mau keluar kota, pergilah dengan sukacita. Nikmatilah apa yang sudah Anda rencanakan. Tahun ini mungkin hanya tinggal di rumah dan rebutan remote control karena TV cuma satu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu menyerahlah remote control kasih buat anak-anak muda. Karena TV kita cuma satu. Mungkin wifi-nya terbatas hanya untuk 2 orang, tapi di rumah ada 5 orang, 3 orang gabung dengan yang lain untuk ikut menyaksikan. Semua kekurangan kita, semua keterbatasan kita, tidak pernah mengurangi kelahiran Kristus di Bethlehem. Semua kebodohan yang kita ciptakan, kekesalan yang tercipta, tidak pernah mengurangi kuasa salib itu. Tidak pernah mendiskon kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun Anda berubah setia. Kasih Tuhan tidak pernah didiskon. Sekalipun Anda sering dapat diskon di mal-mal atau di toko-toko tertentu. Karena kasih itu betapa mulianya. Refleksi saya selama tahun ini bersama jemaat GKO Sola Gracia. Ada macam-macam orang punya pendirian beda-beda. Masing-masing orang punya ekspresi. Masing-masing orang punya ekspektasi, punya harapan. Saya ini punya keahlian melatih karakter manusia di berbagai kota dan negara. Jadi saudara yang salaman sama saya tahu Anda tulus atau tidak tulus. Saya bukan Tuhan, tapi human behavior, ekspresi manusia bisa rasa. Orang bilang, gue rasa, lu lagi nggak enak sama gue. Kira-kira pakai bahasa Betawi. Orang Ambon bilang, beta rasa, osepung hati kotor. Jadi nggak bisa. Tuhan yang tahu. Maka mari hari Natal ini, kita bikin beres hubungan kita dengan Tuhan. Kita bikin beres hubungan dengan sesama. Hanya dengan begitu, kelahiran Kristus di Bethlehem menjadi sebuah kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan macam apa? Lahir di kandang kok mulia. Kemuliaan macam apa? Gembala-gembala tidak cuci tangan, tinggal di padang Efrata. Kemuliaan apa ini? Kemuliaan macam apa seorang gadis yang tidak terpopuler? Seorang anak tukang kayu? Kemuliaan macam apa itu? Perhatikan.
emas murni, sekalipun jatuh ke lumpur, dia tidak pernah rusak. Dia tetap emas. Lumpur setebal apapun tidak pernah mengurangi kualitas emas itu. Dosa macam apapun tidak pernah mengurangi kualitas kasih Allah. Itulah yang mesti membuat kita berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya. Tidak ada ruang bagi kita untuk saling menghina. Tidak ada ruang bagi kita untuk saling memfitnah. Tidak ada ruang bagi kita untuk saling membuli. Kalau betul Anda percaya Yesus. Dengan perkataan lain, orang yang suka bikin agenda-agenda terselubung, yang membuli orang lain, yang menghina orang lain, yang ingin menyingkirkan orang lain, tentu dia belum mengalami Kristus. Kenapa? Harusnya gembala-gembala nggak usah ke BPM. Karena diberitahukan kepada mereka, dia lahir di palungan. Lah apa bedanya dengan domba-domba yang kita rawat di Padang Efrata? Domba-domba di Padang Efrata juga ditaruh di palungan. Kalau dia raja, dia juru selamat, kenapa di palungan seperti domba yang aku pelihara? Sampai tinggal itu pun gembala tidak punya kesempatan untuk mempersoalkan. Karena mereka berjumpa dengan kemuliaan Allah itu. Mereka berjumpa dengan semua paduan suara yang begitu besar. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, malaikat-malaikat itu yang bernyanyi, menurut kitab Wahyu, itu malaikatnya banyaknya seperti bintang di langit. Orang Jakarta agak sulit untuk melihat bintang-bintang karena banyak lampu-lampu di jalan raya. Tapi coba kalau saudara pergi ke daerah Indonesia Timur, pergi ke Sumatera Utara, pergi ke daerah-daerah di tempat yang agak gelap, lalu saudara lihat ke atas, betapa hebatnya bintang-bintang itu. Itu jumlah malaikat di sorga menurut kitab Wahyu. Dan bayangkan seluruh malaikat itu gempar. Kemuliaan bagi Allah. Kalau gembala itu salah satunya orang Tanimbar, dia akan bilang kemuliaan apa? Orang lain di kandang, apa bedanya dengan kandang punyaku? Masa dia raja, dia Tuhan, dia juru selamat, kok di kandang? Sampai tingkat itu, gembala-gembala takluk sepenuhnya kepada suara sorga itu. Dan mereka tinggalkan semua dombanya. Hartanya ditinggalkan. Bayangkan domba-domba itu mahal. Karena dipersiapkan untuk dipersembahkan di Bait Allah. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Semua orang ke Bait Allah wajib bawa hewan. Apakah sapi, kambing, domba, burung, tekukur, burung, merpati. Karena darahnya yang diambil. Betapa mulianya pekerjaan itu. Tapi imam-imam tidak peduli dengan para gembala. Imam-imam lebih peduli dengan domba. Karena domba akan dijual untuk para penyembah. Para pemimpin gereja lebih peduli dengan uang persembahan daripada jiwa-jiwa yang merana. Pesan penting buat gereja modern. Para imam peduli sama apa? Domba. Dan itulah sebabnya Allah mengubah paradigma manusia. Allah tidak lawat pemimpin Bait Allah. Allah tidak melawat para pemimpin yang sedang mempersiapkan ibadah di Bait Allah. Dan Allah turun, dia nggak pakai SK, dia nggak pakai surat, tapi Allah turun sendiri jadi manusia. Menjadi manusia.
sama dengan kita. Berarti Allah lebih peduli dengan manusia yang hina sekalipun. Itu sebabnya dia tidak lahir di istana. Dia lahir di sebuah tempat yang hina. Sebab kalau di istana, kita semua tidak punya akses berjumpa dengan dia. Karena di istana ada protokolnya. Di istana ada prosedur-prosedurnya. Di istana perlu surat izin. Di istana perlu ID card. Tapi di tempat yang hina itu, Anda bisa mengakses 24 jam satu hari. Itulah kemuliaan Allah itu. Maka Pemazmur 98 menubuatkan bahwa seluruh bumi akan bersorak-sorai. Gunung-gunung bertepuk tangan. Mungkin karena manusia nggak bisa tepuk tangan lagi, gunung-gunung tepuk tangan. Tapi itu metafora yang hendak dikatakan. Bahwa gunung saja berjuang untuk memuliakan Allah. Padahal Tuhan tidak selamatkan gunung. Tuhan selamatkan setiap pribadi. Maka pesan Natal hari ini saya ingin sampaikan 2-3 poin. Yang pertama, sadarlah, ingatlah bahwa seburuk-buruknya keadaan kita, sehebat-hebatnya perjuangan kita, memenuhi kebutuhan sehari-hari, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi berhentilah, stop menghakimi orang, stop membuli orang, stop untuk menyingkirkan orang lain. Karena Kristus lahir di Bethlehem, dia tidak bilang khusus untuk mereka di Bait Allah. Khusus mereka yang berjabatan, khusus mereka yang punya uang, khusus para penatua diaken. Tapi dia lahir bagi seisi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Dalam perspektif itu, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Saudara, mungkin ada yang tidak mengasihi saya tetap mengasihi saudara. Kalaupun sampai saudara tidak mengasihi saya, Tuhan tetap mengasihi saya. Tidak bergeser. Dan kalau saudara merasa saya tidak mengasihi Anda, ingatlah Tuhan tetap mengasihi Anda. Yang kedua, saudara-saudara, jadikan hidup kita adalah hidup yang selalu bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan. Hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Menciptakan keadaan yang membuat orang lain betah. Tanpa pakai jabatan apapun. Saya berdoa di Natal hari ini, seperti Mazmur 98, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai serempak. Bayangkan alam saja memuliakan Tuhan. Apakah saudara waktu pernah keluar dari ruangan ini? Atau setelah ini kita coba ya, habis kebaktian semua berdiri di situ. Lalu saya perintahkan semua pohon-pohon, pohon palem dan pohon-pohon di luar, ayo semua tepuk tangan. Nanti saya dibilang orang gila. Tapi itu gambaran bahwa seluruh alam raya memuliakan Allah. Biasakan hidup bersorak-sorai. Biasakan hidup yang bersuka cita. Apapun keadaan kita. Biasakan supaya kita mensyukuri semua yang kita alami bersama. Itu akan membuat kita mengalami kekuatan iman yang hebat di tengah-tengah pergumulan bangsa kita. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus bukan Yesus kalender. Yesus bukan Yesus 25 Desember. Yesus bukan Yesus tahunan.
tapi dia harian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maka hari ini kita bisa bilang begini, hari ini telah lahir bagiku juru selamat di rumahku. Dan perhatikan dalam perspektif hari ini telah lahir bagimu, ada satu kata yang menarik. Dia lahir bagimu. Saya ulangi, bagimu. Ini personal touch. Ini sentuhan pribadi. Tuhan lahir buat setiap pribadi. Tidak peduli yang kau punya jabatan apapun. Tidak peduli yang kau punya uang sebanyak apapun. Tidak peduli yang kau punya mobil sehebat apapun. Tidak peduli seganteng dan secantik apapun engkau. Tapi Yesus lahir bagiku pribadi. Bagimu. Malaikat yang bilang. Dia nggak bilang Yesus lahir bagi kalian. Dia nggak bilang Yesus lahir buat bangsa-bangsa. Dia lahir bagi setiap pribadi. Dan setiap pribadi itu membentuk komunitas. Lahirlah gereja, lahirlah sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang kuat. Itu dimulai dari satu orang pribadi. Abraham dipanggil pribadi. Bersama dengan istrinya. Lahirlah sebuah bangsa yang besar. Maka Natal tahun ini, mari kita rayakan sukacita bersama di dalam keluarga kita. Jadikan rumah tangga kita tempat di mana Yesus berkuasa. Suami istri, anak-anak, seluruh keluarga kita, jadikan rumah tangga kita tempat di mana Yesus berotoritas. Yesus berkuasa. Maka hai pria-pria yang mungkin engkau egois, wanita-wanita yang engkau egois, bertobatlah. Karena tidak ada gunanya sama sekali kalau engkau bilang percaya Kristus, tapi engkau masih hidup dalam kebodohan. Tidak ada guna sama sekali kalau engkau bilang aku percaya Kristus yang lahir di Bethlehem, tapi engkau masih membuli orang lain. Tidak ada gunanya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak datang dari Tuhan. Orang tuk-tuk bilang itu pekerjaan simbolis. Orang hidup dalam Kristus, percaya Kristus lahir, berarti dia beri ruang buat semua orang untuk mengalami kasih karunia Allah. Dan sekali lagi saya mengutip ayat ini, Mazmur 98 ayat 3, ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Kita ini saya lihat ada orang Ambon, orang Tanimbar, ada orang Batak, orang Karo, Timor, Jawa, Nias, Manado, Kalimantan, Dayak. Hampir semua suku ada di gereja ini. Nyaris kita ini Indonesia mini. Yang hebatnya budaya kita berbeda, latar belakang ekonomi kita berbeda, pekerjaan kita berbeda, sekolah kita berbeda, tempat tinggal kita juga berbeda. Dan itu tidak pernah menggeser Yesus yang lahir hari ini. Dia datang untuk semua. Kemari kita pertahankan komunitas kita yang menjadikan Kristus pusat kehidupan, pusat gereja. Gereja itu milik Kristus. Bagi saudara-saudara yang akan merayakan Natal bersama keluarga di tempat-tempat manapun, pergilah dengan sukacita. Sukacitamu tidak ditentukan oleh gaji suamimu atau istri. Sukacita tidak boleh ditentukan oleh makan di restoran apa. Tapi sukacita itu karena hari ini Kristus berkuasa atas rumah tangga kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.